kita bisa menulisnya begini. 24 per 30, 70 per X, itu kita balik teman-teman, jadinya X per 70. Nah, disinilah membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Maya Hajon. Untuk video kali ini kita akan membahas soal-soal TIU mengenai perbandingan. Jadi, soal-soal perbandingan yang paling sering muncul, bukan paling sering sih teman-teman, tapi selalu muncul di tiap tes CPNS. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yang harus kita bahas yaitu tentang konsep dasar perbandingan. Jadi perbandingan itu ada dua teman-teman, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai perbandingan senilai. Oke. Nah, pengertian dari perbandingan senilai itu sendiri yaitu perbandingan dua variabel atau lebih yang jika suatu variabel bertambah maka variabel yang lainnya akan ikut bertambah. Nah, di mana perbandingan senilai ini disebut juga dengan perbandingan berbanding lurus. Seperti apa sih perbandingan yang berbanding lurus dan kenapa dia disebut sebagai perbandingan berbanding lurus? Oke, kita masuk pada konsep yang sederhana dulu. Contohnya, kita misalkan kita beli satu buku dengan harga 3.500. Nah, maka kita beli 2 buku, kita harus membayar 7.000. Kita beli 3 buku 10.500. Dimana jika semakin banyak jumlah buku yang kita beli, maka harga yang kita bayar pun akan semakin besar. Makanya dia disebut dengan perbandingan berbanding lurus. Oke, untuk lebih paham kita langsung masuk pada contoh soal. Kita misalkan harga 4 liter bensin adalah 36.800. Nah, jika Ani membeli 7 liter bensin, maka Ani harus membayar berapa? Oke. Jadi di sini kita buat dulu tabel untuk memudahkan kita dalam mengerjakan. 4 liter bensin itu harganya 36.800. Kemudian 7 liter bensin itu harganya berapa? Oke, tinggal kita tulis 4 per 7 sama dengan 36.800 per X. Jadi kita tulis lurus seperti pada tabel di atas ya teman-teman. Kemudian tinggal kita kalikan silang 4 kali X dan 7 dikali 36.800. Sehingga kita dapat 4 kali X, 4X sama dengan 7 kali 36.800. Maka 4X sama dengan 7 dikali 36.800 sama dengan 257.600. Jadi X sama dengan 257.600 dibagi 4. Jadi X sama dengan 64.400. Jadi jika Ani membeli 7 liter bensin, maka Ani harus membayar sebesar 64.400. Oke, selanjutnya perbandingan berbalik nilai. Pengertian dari perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan membandingkan atau perbandingan dua variabel atau lebih, di mana jika salah satu variabel semakin besar, maka variabel yang lainnya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, dia kebalikan dari perbandingan senilai tadi ya teman-teman. Jadi di sini dia disebut juga dengan perbandingan terbalik. Karena jika satunya besar, maka satunya akan semakin kecil. Jika satunya semakin kecil, maka yang satunya akan semakin besar. Oke, konsepnya seperti ini teman-teman. Jika kecepatannya 5 km per jam, maka waktu yang ditempuh itu 25 jam. Jika kecepatannya dinaikkan lagi menjadi 10 km per jam, maka waktu yang ditempuh itu akan semakin turun dari 25 ke 15 jam. Jika kecepatannya dinaikkan lagi menjadi 5 km per jam, maka waktu yang ditempuh akan semakin sedikit. Karena itu, di sini jika kecepatannya semakin besar, maka waktu yang ditempuh akan semakin kecil. Terbalik kan teman-teman? Karena itu dia disebut dengan perbandingan terbalik. Oke, untuk lebih paham, kita masuk pada contoh soalnya. Sebanyak 24 ekor kambing menghabiskan persediaan makanan selama 70 hari. Jika kambing bertambah 6 ekor, maka persediaan akan habis pada hari keberapa? Oke, di sini kita buat dulu tabel seperti pada perbandingan sebelumnya. Kemudian kita tulis 24 ekor kambing itu menghabiskan persediaan makanan selama 70 hari.
Nah, bertambahlah kambing ini menjadi 6 ekor. Jadinya dari 24 ekor bertambah jadi 30 ekor kambing. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, semakin banyak jumlah kambing yang ada, maka semakin sedikit makanan yang mereka makan dari persediaan tadi. Jadi di sini dibalik tuh teman-teman, beda dengan yang di perbandingan senilai. Kalau dia di sini berbanding terbalik 70 dengan X. Di sini terbalik ya teman-teman. Jadi kita bisa menulisnya begini. 24 per 30, 70 per X itu kita balik teman-teman, jadinya X per 70. Nah, disinilah membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi nanti kalau ada soal-soal tuh yang keluar di tes CPNS, teman-teman harus jeli lihat di sini. Kalau perbandingannya lurus, itu maka di sininya tidak dirubah ya teman-teman, tetap tulisannya lurus. Tapi kalau dia berbanding terbalik tuh, nilai satunya semakin tinggi, satunya semakin rendah, maka salah satunya ini harus dibalik ya teman-teman. Oke, jadi tinggal kita tulis 30 dikali X dan 24 dikali 70. Oke, 30X sama dengan 24 kali 75. 30X sama dengan 24 kali 70 sama dengan 1680. X sama dengan 1680 dibagi 30, itu dapatnya 56. Jadi 30 ekor kambing itu menghabiskan persediaan makanan yang ada hanya dalam 56 hari. Sampai di sini bisa paham ya teman-teman? Oke, untuk lebih memahami lagi, kita langsung masuk pada soal-soalnya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke, soal yang pertama. Mila mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 km dengan menghabiskan 4 liter bensin. Jika Milan mempunyai 7 liter bensin, berapa jarak yang ditempuh oleh Milan? Nah, di sini kita bisa langsung menebak ya teman-teman, kalau ini adalah soal perbandingan senilai, karena semakin banyak persediaan bensin, maka pasti jarak yang ditempuh pun akan semakin jauh. Oke. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabelnya, tabel antara tabel jarak dan bensin. Jadi jaraknya 32 km, maka menghabiskan 4 liter bensin. Kalau bensin yang disediakan adalah 7 liter, maka berapa jarak yang ditempuh? Oke, tinggal kita tulis 32 per X itu sama dengan 4 per 7. Tinggal kita kali silang tuh. X dikali 4, 4X sama dengan 37 dikali 7. Jadi X sama dengan 32 dikali 7 dibagi 4. Jadi X sama dengan 56. Jadi 7 liter bensin itu dapat, persediaan 7 liter bensin itu dapat menempuh jarak sejauh 56 km. Oke, bisa paham ya teman-teman? Kemudian soal nomor 2. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 10 orang akan selesai dalam 18 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 12 orang, maka pekerjaan tersebut akan selesai dikerjakan. Nah, di sini kita analisis dulu nih teman-teman. Kalau teman-teman bingung, teman-teman analisis dulu. Ini soal perbandingan senilai apa atau perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini saya sudah membuat kolom untuk memudahkan kita, yaitu kolom orang dan hari. Jadi 10 orang itu mengerjakan pekerjaan dalam 18 hari. Kalau pekerjaannya ditambah menjadi 12 orang, maka berapa hari? Nah, di sini pastinya perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau jumlah orangnya, pekerjanya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan ini semakin sedikit. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, berarti yang variabel yang di belakangnya ini yang dibalik ya teman-teman. Jadi kita menulisnya 10 per 12 sama dengan, bukan 18 per X ya teman-teman, tapi X per 18. Oke, jadi kita tulis 12 dikali X, 12X, 10 dikali 18 sama dengan 18.
10 dikali 18. Oke, X sama dengan 10 dikali 18 dibagi 12. Jadi X sama dengan 15. Jadi 12 orang pekerja itu dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 15 hari. Oke. Soal nomor 3. Seorang pembuat sepatu mampu menyelesaikan pesanan selama 84 hari dengan 28 pekerja. Dikarenakan permintaan semakin meningkat, pekerja harus selesai dalam waktu 56 hari. Berapa banyak pekerja yang ditambah agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu? Nah, kalau ada soal yang seperti ini, teman-teman harus bisa melihatnya. Di sini yang ditanyakan adalah pekerja yang harus ditambah. Oke, jadi kita langsung masuk hari dan pekerja. Kalau 84 hari itu dikerjakan oleh 28 pekerja. Namun dalam perjalanan, pekerjaan ini harus selesai dalam waktu 56 hari, bukan lagi 84 hari. Jadi, pekerja yang dibutuhkan itu berapa? Nah, di sini berarti kita tahu bahwa ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Jadi kita pakai kayak soal-soal yang di perbandingan berbalik nilai tadi, teman-teman. Jadi 28 per X-nya ini 28 dan X ini dibalik. Jadinya X per 28. Jadi kita dapat tulis 84 per 56 sama dengan X per 28 dibalik ya, teman-teman. Kemudian 56 dikali X sama dengan 84 dikali 28. Berarti 56 X sama dengan 2352. Jadi X sama dengan 2352 dibagi 56 sama dengan 42. Oke, jadi di sini yang ditanyakan, diingat ya teman-teman, yang ditanyakan tadi adalah pekerja yang harus ditambah. Teman-teman jangan langsung memilih tuh ada jawaban 42. Teman-teman harus jeli melihat soalnya. Jadi dari pekerja 42, pekerja sebelumnya kan ada 28 tuh teman-teman yang harus ditambah. Berarti 42 dikurangi 28 sama dengan 14 orang. Jadi pekerja tambahannya adalah 14. Jadi jawabannya adalah D. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 4. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan setiap orang sama dan agar selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah, yang ditanyakan kembali ya teman-teman, pekerja tambahan. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Kita pisahkan kolom hari dan pekerja. Selama 30 hari dikerjakan oleh 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Berarti pekerjaan yang seharusnya selesai 30 hari, tetapi setelah 6 hari pelaksanaan. Berarti mereka baru kerja 6 hari itu teman-teman. Jadi sisa hari yang harus mereka kerjakan yaitu 24 hari. Jadi kita tulis 24 hari seharusnya dikerjakan oleh 15 orang. Tetapi mereka berhenti selama 4 hari karena suatu hal. Jadi dari sisa 24 hari tadi yang seharusnya mereka dikerjakan oleh 15 orang ini, tetapi mereka libur 4 hari. Jadi dari 24 dikurangi 4 hari yang mereka libur itu. Jadi tersisa waktu 20 hari. Nah, waktu 20 hari ini dikerjakan oleh berapa pekerja? Oke. Jadi persamaan yang kita cari adalah 24, 15, 20 dan X. Ya, persamaan kedua dan ketiga ya, teman-teman. Oke. Di sini mari kita analisis. Ini perbandingan senilai apa perbandingan berbalik nilai? Kita cek ya, teman-teman. Semakin sedikit hari yang dibutuhkan, itu semakin besar juga tuh pekerja yang dibutuhkan.
Nah, jadi soal ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Oke, karena perbandingan berbalik nilai, kita penyelesaian seperti pada soal-soal perbandingan berbalik tadi ya teman-teman, 15 per X-nya itu dibalik. Oke, jadi kita tulis 24 per 20 sama dengan X per 15. Jadi tinggal kita tulis tuh 20 dikali X sama dengan 20 dikali X sama dengan 24 dikali 15. 20X sama dengan 24 kali 15 sama dengan 360. X sama dengan 360 dibagi 20. X sama dengan 18. Di sini jawabannya bukan 18 ya teman-teman. Jadi hati-hati. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Oke, yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Jadi pekerja awalnya tadi ada 15 orang. Itu kalau mereka kerjakan selama 30 hari. Kalau harinya berkurang menjadi 20 hari saja, maka pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah, maka di sini 18 dikurangi 15 orang. Jadi pekerja tambahan adalah 3 orang. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Paham ya teman-teman? Kalau tidak paham nanti kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Oke, soal nomor 5. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Oleh karena kehabisan bahan baku, pekerjaan terhenti saat memasuki hari ke-16 selama 2 hari. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, jumlah pekerja yang harus ditambah adalah, lagi-lagi yang ditanyakan adalah pekerja yang harus ditambah. Ingat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk. Kita buat tabelnya dulu untuk memudahkan kita. Kita di sini ada kolom orang dan hari. Jika dikerjakan oleh 12 orang, maka akan selesai dalam 25 hari. Tetapi, karena mereka kehabisan bahan baku, pekerjaan terhenti saat memasuki hari ke-16. Saat memasuki hari ke-16, mereka libur, berarti mereka sudah kerja selama 15 hari. Oke. Jadi, yang direncanakan awal 25 hari, mereka sudah kerja selama 15 hari, berarti dikurangi 15 sama dengan 10 hari. Jadi mereka hanya punya waktu 10 hari dikerjakan oleh 12 orang. Tetapi mereka libur selama 2 hari. Berarti 10 hari yang tersisa, tetapi karena libur selama 2 hari, terhenti selama 2 hari, maka dari waktu yang 10 tadi dikurangi 2 jadinya tinggal 8 hari. Jadi 8 hari ini dikerjakan oleh berapa orang? Jadi kita langsung tahu di sini adalah perbandingan terbalik. Jadi persamaan yang kita pakai adalah 12 10x 8. Oke, perbandingan terbalik ya teman-teman. Berarti 10 per 8-nya dibalik ya teman-teman. Kalau teman-teman membaliknya 12 per x, boleh. Tapi di sini kita pakai yang 10 per 8 ya teman-teman. Jadi tinggal, oke, ini perbandingan berbalik. Tinggal kita tulis tuh 12 per x sama dengan 8 per 10. Jadi 8 dikali X, 8X sama dengan 12 dikali 10. 8X sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 8. X sama dengan 15. Hati-hati ya teman-teman, jawabannya ada yang 15. Yang ditanyakan tadi adalah pekerja yang harus ditambah. Oke. Jadi dari 15 orang itu dikurangi dengan 12 orang. Jadi jawabannya adalah C, 3 orang. Pekerja tambahan adalah 3 orang. Oke. Sekarang soal yang terakhir. Sebuah proyek dikerjakan oleh 6 pekerja dan direncanakan selesai 15 hari. Namun pada hari ke-9 sampai ke-13 proyek dibubarkan. Agar proyek selesai tepat pada waktunya, maka tambahan pekerjaan yang dibutuhkan adalah, lagi-lagi yang ditanya adalah tambahan pekerjaan. Oke. Sekarang kita masuk, kita langsung buat tabel. Di sini ada kolom orang dan hari.
dikerjakan oleh 6 orang, itu direncanakan selesai dalam waktu 15 hari. Namun pada hari ke-9 sampai ke-13 proyek diliburkan. Hari ke-9 berarti mereka sudah kerja selama 8 hari. Berarti 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Jadi seharusnya 7 hari itu dikerjakan oleh 6 orang. Akan tetapi mereka libur dari hari ke-9 sampai ke-13. Berarti 13 dikurangi 8 ya teman-teman, jadinya 5. Jadi 7 yang seharusnya 7 hari, tetapi mereka libur selama 5 hari. Jadi waktu tersisa adalah 2 hari. Karena waktu tersisa 2 hari ini dikerjakan oleh berapa orang, biar pekerjaannya tetap selesai tepat waktu ya teman-teman. Oke. Di sini persamaan yang kita gunakan adalah 6, 7, X, dan 2. Oke, kita cek ini adalah persamaan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai berarti 7 dan 2-nya dibalik ya teman-teman. Oke, jadi kita tulis 6 per X sama dengan 2 per 7. 6 X dikali 2 itu sama dengan 2X sama dengan 6 kali 7. Jadi 2X sama dengan 42. Jadi X sama dengan 42 dibagi 2, X sama dengan 21. Jadi yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Jadi 21 dikurangi dengan 6 pekerja. Jadi 21 dikurangi 6 sama dengan 15. Jadi pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 15 orang. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sampai di sini bisa paham ya teman-teman. Oke. Video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.